Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kekuatan bagi setiap hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini saya beri tema, tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin menjadi mungkin. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di ayat yang kedua di sana dikatakan, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua firman Tuhan, adapun Yerobal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita hidup di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang tidak mungkin, ada banyak hal yang tidak mungkin bagi setiap kehidupan kita, ada banyak kemustahilan bagi setiap kehidupan kita, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup. Mungkin kita sering berkata, itu bukan sesuatu yang mungkin untuk saya raih, itu hal yang mustahil untuk bisa saya dapatkan, itu sesuatu yang mustahil untuk saya lakukan, saya tidak bisa melakukan hal ini dan itu. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin kita berkata bahwa sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu tidak mungkin terjadi, sesuatu tidak mungkin akan saya lakukan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita banyak hal, mungkin banyak sekali persoalan, mungkin yang mengalami penyakit. Ketika mungkin dokter memvonis seseorang mengalami penyakit yang langka atau penyakit yang lain dan dokter berkata ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dia akan sembuh atau hal yang lainnya. Tapi di sini kita belajar bahwa tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin menjadi mungkin bagi di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam perikop ini. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhannya, bagaimana Gideon, bagaimana orang Israel melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang besar, bagaimana Allah menyatakan mujizatnya yang besar, yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Di sana dikatakan bahwa bagaimana musuh mereka ada banyak, bahkan ribuan, bahkan di sana katakan seperti belalang banyaknya musuh-musuh orang Israel, orang Midian yang ingin menyerang Israel. Tetapi bagaimana Allah menyatakan kemenangan bagi Israel hanya dengan 300 orang. Tidak semua orang Israel ikut berperang, tidak semua orang Israel ikut menyerang orang Midian. Tapi bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Tapi yang dengan sedikit ini, Tuhan jadikan kemenangan yang luar biasa. Yang tidak mungkin itu di luar akal manusia, di luar logika manusia. Bagaimana bisa dengan ribuan orang, bahkan seperti belalang banyaknya, bisa dikalahkan hanya dengan 300 orang. Itu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Tapi kita belajar bagaimana Allah kita yang jauh lebih besar dari segala persoalan hidup. Bagaimana Allah kita yang jauh lebih besar dari segala tantangan hidup yang kita alami selama kita berfokus hanya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Gideon sehingga dia melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin? Yang pertama yaitu mengikuti petunjuk Tuhan. Gideon melakukan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu bisa baca di rumah di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Gideon apa yang harus dilakukan. Supaya apa? Siapa yang harus dipulangkan, apa yang harus dilakukan. Setiap hal yang diberikan oleh Allah, setiap petunjuk yang diberikan oleh Allah, Gideon melakukannya dengan benar, tanpa berbantah-bantah kepada Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan dengan benar.
Apa yang menjadi petunjuk Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Gideon? Yaitu siapa yang merasa takut disuruh pulang. Siapa yang berlutut dan menjilat seperti air disuruh pulang. Saya katakan bahwa Allah memerintahkan kepada Gideon. Dia meminta kepada setiap tentara, setiap orang yang ikut yang ingin hendak berperang. Dia menyampaikan bahwa siapa yang merasa takut, siapa yang takut menghadapi musuh, silahkan pulang ke rumah. Ada beberapa yang pulang ke rumah. Karena apa? Ketakutan. Ketakutan bisa menyebabkan kekalahan. Kenapa itu bisa mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Sehingga Tuhan tahu mereka harus disingkirkan. Mereka harus dipulangkan. Dan Tuhan katakan, Tuhan melihat itu masih terlalu banyak. Tuhan meminta mereka untuk minum. Dan Tuhan melihat siapa yang minum dengan langsung dengan mulutnya, dengan berlutut, disuruh pulang. Tetapi siapa yang minum dengan menggunakan tangan? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan sangat memilih orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Gideon melakukannya dengan tepat. Mengikuti petunjuk Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sangat penting kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan katakan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada setiap kehidupan kita. Bagaimana pentingnya kita belajar kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini memberikan kita banyak petunjuk apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat sebagai anak Tuhan, supaya apa? Kita bisa melihat mujizat Tuhan, kita melihat yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang Tuhan lakukan. Selama apa? Kita ikut kebenaran firman Tuhan, kita seturut kehendak dengan Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh ada berapa banyak yang pulang? Dan hanya terpilih hanya 300 orang. Supaya apa? Ketika mereka mendapatkan kemenangan, umat Tuhan tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Israel tidak punya alasan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Tetapi mereka sadar bahwa Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Tuhan yang memberikan mereka kebebasan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, biar kita tetap menyadari bahwa kita mampu, kita masih kuat menghadapi hidup, kita masih kuat menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, satu persatu masalah kita selesaikan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena siapa? Karena Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan itu, karena Tuhan kita yang memberikan kita jalan, yang memberikan kita petunjuk, yang memberikan kita arahan apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita selesai dalam satu masalah, belajar untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu merendahkan hati dan berkata, Tuhan terima kasih buat semuanya. Aku kuat, aku mampu menyelesaikan masalah semuanya karena Tuhan. Yang kedua, mengapa Gideon bisa melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu Gideon memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, secara logika manusia 300 tidak mungkin. Gideon membawa banyak tentaranya, Gideon membawa banyak orang-orang Israel untuk berperang melawan Midian. Tetapi ketika mereka belum maju berperang, Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan petunjuk kepada dia apa yang harus dilakukan. Tuhan meminta dia untuk memulangkan beberapa orang sehingga yang tersisa hanya 300. Secara logika itu itu sesuatu yang mustahil untuk dia meraih kemenangan. Tetapi Gideon memiliki iman yang kuat. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan, bahwa Tuhan mampu memberikan kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kekuatan iman kita itu juga perlu diuji. Kekuatan iman kita akan teruji ketika kita menghadapi masalah. Bagaimana iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, bagaimana iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Gideon memiliki iman yang kuat untuk tetap mempercayai Tuhan,
bahwa Tuhan yang mampu memberikan kemenangan, Tuhan yang mampu memberikan kuasa-Nya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu bersedia dibimbing oleh Tuhan. Gideon bersedia untuk dibimbing oleh Tuhan bersama dengan rakyat, bersama dengan 300 orang bersama-sama dengan dia. Mereka bersedia untuk dibimbing oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Gideon bersama dengan 300 bersama dengan dia, mereka bersedia untuk dibimbing oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Tuhan menyuruh mereka untuk menyerang Midian pada tengah malam. Dan mereka lakukan dengan benar. Mereka tidak berbantah, mereka tidak meminta Tuhan besok saja, besok pagi aja, besok siang saja. Tapi ketika Tuhan berkata malam ini serang mereka dengan beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh baca keseluruhan. Sangat dikatakan mereka melakukannya. Mereka betul-betul melakukan apa yang disampaikan, apa yang diberikan, petunjuk yang Tuhan sampaikan, mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Mereka memperoleh kemenangan. Tuhan membuat laskar yang besar itu, orang-orang Midian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Saling menyerang dengan satu dengan yang lainnya. Siapa yang membuatnya? Tuhan. Siapa yang memberikan mereka kemenangan? Tuhan. Siapa yang memberikan mereka kemampuan untuk tetap bertahan? Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak mungkin hal yang tidak mungkin, tapi ketika kita tetap ikut petunjuk Tuhan, ikut tetap bersama dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, yang tidak mungkin itu Tuhan mampu lakukan bagi setiap kehidupan kita. Dia membuat hal yang tampaknya tidak mungkin, tapi di dalam Tuhan semuanya itu mungkin. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini, apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, mari semakin dekat dengan Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, minta bimbingan daripada Tuhan. Dia akan menunjukkan kepada setiap kehidupan kita. Belajar untuk tetap taat akan firman Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, yang Dia akan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, Tuhan mampu melakukan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami tetap kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati materaikan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga GPDS Sada Magelang yang takut akan Engkau dan keadilan-Mu bagi anak cucu keluarga GPDS Sada Magelang. Kiranya keluarga GPDS Sada Magelang berpegang pada perjanjian-Mu dan ingat untuk melakukan titah-titah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.